Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik, murid, dan kurikulum pendidikan pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Dewi Umroni Yusuf, MPD. Disusun oleh Ratna Puspitasari, Ismatul Maula, Nuril Firdaus, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon 2025. Pendidik, murid, dan kurikulum masa Orde Lama 1945 sampai 1966. Periode krusial pasca kemerdekaan, pendidikan diposisikan sebagai instrumen nation building, membangun identitas kebangsaan, karakter, dan legitimasi ideologis negara. Konteks sejarah dan tantangan awal. Situasi 1945 sampai 1950. Keterbatasan infrastruktur, kekurangan guru, dan integrasi warisan kolonial dengan aspirasi nasional. Legitimasi konstitusional. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak atas pendidikan sebagai dasar kebijakan nasional. Pendidikan Islam setelah kemerdekaan. Pesantren dan madrasah diperkuat. Regulasi pemerintah memasukkan pendidikan Islam ke dalam sistem nasional untuk membentuk karakter sesuai nilai Pancasila. Sri Nilawati et al. 2023, Mubadilah 2024. Dinamika politik dan pendidikan. Demokrasi liberal 1950-1959. Kebijakan kompromistis, pengaruh multipartai dan pergantian kabinet mempengaruhi arah pendidikan. Demokrasi terpimpin 1959-1966. Sentralisasi kekuasaan, pendidikan digunakan untuk ideologisasi, selaras dengan Manipol Usdek dan nation building. Metode penelitian, critical discourse, dokumen analysis, historical method, penelitian kualitatif historiografis untuk merekonstruksi kebijakan dan praktik pendidikan 1945 sampai 1966. Rujukan metodologis, Metode Historis dan Lisan, Putri Rahayu 2023, Triangulasi Dokumen untuk Validitas, Usman et al. 2023. Sumber data utama, dokumen primer, Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran Terurai, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Program Pancawardana, Pidato Kenegaraan Soekarno, Arsip Departemen Pendidikan. Tambahan, Jurnal Akademik dan Literatur Sekunder untuk verifikasi historis. Teknik analisis data. 1. Reduksi data. Seleksi dokumen relevan untuk fokus tematik. 2. Kategorisasi tematik. Tema. 1. Peran pendidik. 2. Profil murid ideal. 3. Orientasi kurikulum. 3. Interpretasi dan sintesis. Interpretasi kontekstual historis dan sintesis ideologis, yaitu triadik ideologisasi pendidikan. Hasil, pendidik, murid, kurikulum. Pendidik. Guru diposisikan sebagai agen revolusi dan ideolog negara. Pendidikan guru agama dikembangkan untuk mencetak tenaga pendidik kompeten. Murid. Murid dikonstruksi sebagai subjek nation and character building, revolusioner, nasionalis, religius. Kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai instrumen ideologisasi. 1947, 1952, hingga 1964 Pancawardana menanamkan nilai Pancasila dan identitas nasional. Implementasi pendidikan agama bersifat formal, namun praksisnya terkadang parsial. Ruang penolakan oleh siswa atau orang tua tercatat. Pembahasan sintesis. Selama Orde Lama, pendidikan bergerak dalam bingkai ideologi negara, kurikulum sebagai teks politik, guru sebagai pelaksana penafsir visi kebangsaan, murid sebagai subjek transformasi nilai. Integrasi Pancasila dan pendidikan agama bertujuan memperkuat identitas religius nasional. Keuntungan, membangun solidaritas kolektif, memperkuat identitas nasional pasca kemerdekaan. Batasan, dominasi ideologi berpotensi membatasi kebebasan berpikir, ketidakmerataan sumber daya menghambat realisasi tujuan kurikulum. Kesimpulan dan pelajaran historis. Pendidikan Orde Lama adalah sistem terintegrasi, instrumen ideologis yang memadukan politik, moral, dan spiritual untuk membentuk warga negara berkesadaran nasional dan loyal terhadap cita-cita revolusi. Pelajaran desain kurikulum masa kini harus menyadari bahwa pendidikan tidak netral. Ia selalu terkait proyek kebangsaan dan pembentukan identitas kolektif. Sekian, terima kasih. Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.